Sejak peluncurannya pada November lalu, JQ J5 ini mencatatkan SPK yang angkanya cukup signifikan di angka 10.000 unit. Ini bisa jadi happy trouble ya, karena happy SPK-nya banyak, cuman bisa challenging untuk pengirimannya. Bisa nggak ngirimnya di targetnya Februari 2026. Nah, kenapa sih orang itu berbondong-bondong SPK mobil ini? Yuk kita bedah di video ini. Secara desain, JQ J5 mengusung siluet SUV yang mengotak dan gagah, memberikan impresi yang sering dibandingkan dengan SUV mewah Eropa. Dan begitu masuk ke bagian kabinnya, kita disambut dengan material soft touch, dan juga fitur kenyamanannya tergolong lengkap di kelasnya. Jok baris pertama menggunakan pengaturan elektrik dan dilengkapi juga dengan fitur ventilated seat. Nilai tambah lagi untuk kenyamanan di iklim tropis ya. Namun ada aspek yang terasa kontras di sini, yaitu tampilan panel instrumennya itu sangat minimalis dan mirip kayak kalkulator digital. Ini mungkin salah satu penyederhanaan yang dilakukan oleh JQ ya, biar dia bisa ngeringkas harganya. Dari sisi teknologi, JQ tidak memangkas fitur keselamatannya karena mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS yang lengkap, bahkan juga sampai ke kamera 540, bukan kamera 360 lagi. Fitur kamera ini sangat membantu kalian untuk melihat area-area yang susah kalian jangkau, bahkan sampai ke bagian bawah mobil di saat kalian lagi bermanuver di ruangan yang sempit. Sektor performa dari JQ J5 ini ditenagai motor listrik bertenaga 208 horsepower. Itu tenaganya udah cukup banget buat dipakai secara harian ya. Memadai sekali. Dan dalam pengujian yang kami lakukan, patut diapresiasi banget untuk energinya nih, konsumsi energinya. Jadi kita pakai rute tol lancar, situasinya itu dapat 10 km per kWh. Sedangkan kalau rute kombinasinya kita dapat 8,3 km per kWh, dan dipakai nanjak-nanjak di rute puncak itu kita masih dapat 5,9 km per kWh. Termasuk irit banget ini mobil ya untuk konsumsi listriknya. Karena mobil ini adalah SUV yang biasanya limbung ya untuk SUV, tapi ciri khas suspensi di JQ J5 ini tidak terlalu limbung, bahkan cenderung stabil, jadi minim body roll. Nah itu ngakibatin untuk drivernya jadi nambah rasa percaya dirinya. Sedangkan kalau di bagian belakang ya pasti adalah limbung-limbungnya sedikit dan terasa guncangan-guncangannya pasti ada kalau duduk di belakang. Sedangkan untuk akselerasinya ketika kita kick down atau akselerasi yang agak kencang gitu ya, itu tidak ada perubahan setirnya yang biasanya jadi memberat. Ini enggak, ini tetap enteng aja, bahkan cenderung ke arah liar ya kalau kita kick down. Makanya lebih better kalau gasnya itu secara diurut aja, pelan-pelan, nggak langsung kick down. Padahal di mobil ini udah ada pengaturan setirnya dan juga remnya. Udah kita otak-atik ketika mau akselerasi, kan ada comfort, ada sport juga. Tapi keduanya itu terasa sama aja ketika kita lagi akselerasi atau kick down. Nggak ada bedanya. Terus untuk regenerative braking-nya, ini kan ada 3 level, low, medium, dan strong. Biasanya kita pakai buat pengetesan itu yang low. Nah, ketika kita pakai di jalan pelan, kita pakai yang low, itu terasa biasa aja regennya. Tapi ketika kita pakai pas lagi jalannya kenceng, apalagi pas di tol gitu, padahal sama nih, pakainya low juga, cuman jadi lebih berasa aja regenerative braking-nya, lebih kerasa. Ngebantu banget sih kalau lagi di tol, jadi makin ngisi baterai kita kan. Sangat membantu, cuman agak butuh penyesuaian aja, pembiasaan. Lalu untuk kekedapan kabin nih, walaupun mobil ini sudah dilengkapi dengan akustik double glass, tapi kita masih mendengar suara ban itu jelas di dalam. Kalau di bagian atas sih masih biasa aja ya, masih kedap-kedap aja, cuman suaranya kan datang dari bawah ya kalau bannya ya.
Kalian lihat nih, kalau menggunakan dB meter tapi di bagian atas ini itu masih wajar-wajar aja angkanya. Tapi ketika kita taruh dB meternya agak bawah di dekat ban, langsung naik. Jadi agak di atas rata-rata mobil biasanya ya untuk kekedapan kabinnya. Kalau di jalan yang rata sih masih biasa aja, tapi ketika kita ketemu sama jalan yang beton dan jalan yang nggak rata, itu cukup mengganggu sih suaranya ya. Nah biasanya untuk mengcounter masalah ini kita setel musik kan, tapi ada catatan juga nih di sini. Karena untuk speakernya suaranya itu flat, jadi walaupun udah ada pengaturan-pengaturan equalizernya gitu, masih kurang terbantu. Kita belum nemuin suara yang enak banget dari speaker yang dikeluarkan Jayco J5 ini. Secara keseluruhan, Jayco J5 ini menawarkan paket desain yang mewah, fitur kabin yang melimpah, dan efisiensi energi yang tinggi. Walaupun ada beberapa kompromi yang kita dapat, kayak yang pertama itu dari kekedapan kabinnya. Kalau kita akselerasi, suara ban tuh masih kerasa. Kemudian yang kedua itu di speedometernya yang masih minimalis, mirip kayak kalkulator digital. Dan yang ketiga di bagian kargonya, mobil ini belum dilengkapi dengan ban serep. Walaupun sudah disediakan space-nya untuk kalian. Jadi kalian tinggal beli ban serep sendiri, tapi yang space saver ya. Nah, untuk mobil di bawah 300 jutaan ya, untuk yang versi bawahnya itu 249 juta, yang tertinggi yang ini 299 jutaan. Dan bisa jadi naik sewaktu-waktu kan. So, gimana menurut kalian mobil under 300 juta ini? Silahkan komen di kolom komentar apakah sudah memenuhi ekspektasi kalian untuk mobilitas sehari-hari atau belum. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye!